untuk mempersingkat waktu, saya ingin langsung kepada Mas Adit, ya. Mas Adit, saya sudah membaca buku ini dan sudah meresensi juga. Sudah aku kirim ke sama apa, saya belum terbit, ya karena banyak sekali mungkin ya naskah-naskah yang di sana gitu ya. Saya lagi dicek sama militer itu. Iya itu Rezimnya baru ya, rezim Mars sepatu boots gitu ya. Ya jadi saya sudah baca buku ini, dan buku ini kalau saya pribadi itu Mas Adit, itu mengingatkan saya pada bukunya Justin Harrison dan Klaus Hagerup yang berjudul Perpustakaan Ajaib di Boken. Jadi buku itu saya ingat banget, saya membacanya tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah terjadi Mizan. Jadi buku itu adalah buku yang membuat saya menjadi lebih cinta dengan buku. Karena di situ ada surat menyurat antara dua orang gitu, namanya surat diary. Jadi istilahnya surat buku gitu ya. Jadi penulis di buku itu disurat ke sana, disurat sini, dan akhirnya itu membuka wawasan kita, karena di situ menceritakan tentang perpustakaan ajaib miliknya Bibi Boken itu, dan di situ ada berbagai macam buku, dan sampai di situ akhirnya kita mau nggak mau belajar sejarah juga, sejarah penerbitan dan lain sebagainya. Dan kurang lebih di sini juga sama, di toko buku abadi itu saya menemukan banyak sekali cerita-cerita tentang perbukuan gitu ya, baik perbukuan untuk lokal ataupun internasional gitu. Terus juga ada bermacam-macam istilah-istilah. Ya, banyak banget. Mungkin teman-teman di sini ada ada yang suka ini. Kalau saya mencium bau buku. Book sniffer namanya. Nah, di sini juga dibahas ada book sniffer. Jadi kalau yang lubrikus itu bikin istilah sendiri bagaimana, Mas? Lubrikum ada Itu plus-plusnya aku tambahin. Beberapa orang. lubricubicularis itu ada. Orang yang suka mengumpulkan Plus-plus. buku. Aku bikin yang plus-plusnya aku bikin. Plus-plusnya Itu di boarding ya. Jadi kumpulkan aja tapi nggak dibaca gitu ya. Makna mungkin ya. Ngumpulkan buku tapi nggak dibaca gitu. Ada juga. Oke. Langsung saja Mas Adit, silakan memberikan pendapat-pendapatnya tentang buku dari Mas Zeki dari Pongo. Terima kasih Mas Buku. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Di buku ini ada banyak banget nama dan istilah. Jadi saya mohon maaf sama Mas Yudi kalau kadang agak lupa nama dan istilahnya, karena bagi bapak anak satu tuh yang sekarang kayaknya cicilan sama susu anak. Nggak apa-apa, Mas. Saya juga nggak ingat. Oke. Aku ini Mas Bagus, ini pertama kali saya ada di depan sebagai orang yang membahas buku. Saya udah lama banget nggak pernah begini. Biasanya membantu laporan. Udah lama banget saya nggak begini. Ketika kemarin diminta baca toko buku abadi ini, satu respon pertama saya adalah ini cerita tentang dua orang utamanya, tiga orang kalau buat saya, tiga orang ya. Pertama itu Ganda Suraya, kemudian kedua Mastika Dina, sama ada satu orang lagi yang tidak disebut namanya, istrinya si Ganda Suraya yang pertama. Jadi saya sempat nanya sama Furkon ketika baca buku ini baru satu bab, kemudian saya nanya, Kon ini novel atau kumpulan cerpen? Karena sebagai sebuah novel, toko buku abadi ini ditulis dengan mengumpulkan beragam cerita dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif, yang kemudian ujung-ujungnya nyambung ke tiga orang itu, ke si Ganda Suraya, ke Mastika Dina, sama satu orang istrinya itulah, yang kemudian lebih lanjut lagi kemudian berhubungan dengan si toko buku abadi ini. Ada cerita tentang satu orang maling atau apa, istilahnya terserah ya, saya nggak bisa nyebut dia maling juga karena dia dia kebutuhannya tidak dipenuhi oleh negara ya.
Dia kemudian kabur, bersembunyi di toko buku abadi itu. Sialnya malah ketemu atau melihat ada seseorang yang tewas gantung diri di toko buku abadi. Kemudian ketika baca cerita yang lain, baru kemudian saya paham, oh ternyata orang ini adalah kawan dari aku lupa istilahnya, Lubricubicularis. lubricubicularis. Wah, banyak banget istilah yang saya juga sebagai orang yang cukup aktif di dunia literasi itu bahkan baru mendengar itu. Jadi ini toko buku abadi ini, buku ini itu bercerita tentang kurang lebih 4 komponen itu. Dia menceritakan tentang masa lalu si rumah yang dijadikan toko buku. Dia kemudian menceritakan bagaimana ada seorang pencerita. Jadi seorang kakek tua, mbah keliling-keliling dulu untuk mencerita. Dia dibayar dengan memberi makan atau memberi minum, kemudian dia akan bercerita yang kemudian itu akan memunculkan pohon apa mas? Pohon buku yang kemudian membuat toko buku abadi itu menjadi benar-benar abadi kalau di catatan si penulis. Nah, itu satu hal. Ada banyak kisah, ada banyak cerita yang sebenarnya itu berdiri sendiri, tapi kemudian memberikan perspektif. Oh, ternyata di bab yang ini ceritanya jadi seperti ini. Dia melengkapi konteks yang ketika saya baca di bab 1 atau bab berapa, kemudian baru paham konteksnya itu di bab yang ke 23 misalnya. Dia diceritakan dengan seperti itu, dan menurut saya, buat saya pribadi, Mas Kuku, Mas Yudi, itu satu hal yang luar biasa. Bagaimana kemudian membangun cerita-cerita itu, membangun entah, aku tidak bisa bilang itu cerita pendek juga, tapi membangun cerita-cerita itu per babnya itu benar-benar menjadi satu kesatuan, seperti toko buku abadi cinematic universe jadinya nanti. Waduh. Tenang, nggak ada intel di sini, tenang, aman. Aman, Kak Indra. Kepo. Tapi satu cerita yang paling saya ingat dari buku ini adalah aku lupa nama babnya, tapi puisi dari Elina, seingatku. Iya, betul. Itu satu bagian yang kupikir aku sudah cukup lama tidak membaca buku sambil menahan tangis ya, karena aku melihat apa yang ditulis Mas Yudi ini sebenarnya adalah memang keseharian yang nyata yang terjadi, kecuali di bab-bab tentang hantu dan sebagainya ya, itu benar-benar relate dengan kehidupan kita. Jadi di bagian atau di bab puisi dari Elina ini, seorang guru bahasa Indonesia menyuruh muridnya untuk bikin puisi. Nah, ternyata yang paling bagus puisinya ini adalah dari tafsir saya adalah anak yang kehilangan orang tuanya, kemudian diasuh sama sanak saudara, kekurangan biaya dan sebagainya. Beruntungnya puisinya relate banget. Aku lupa bagiannya yang mana ya. Aku mungkin mau bacain 182. 182 ya. Aku mungkin mau bacain puisinya. Pagi-pagi aku berangkat ke sekolah. Lewat toko buku yang ada di jalan besar. Sehabis badai, jendelanya pecah. Semua bukunya berhamburan. Tidak ada orang yang peduli. Melihat buku-buku seperti menangis, aku jadi memunguti mereka satu-satu dan mengumpulkan semuanya di depan pintu. Itulah mengapa hari ini aku terlambat sekolah. Itu satu puisi yang
kena dia tuh bahwa kemudian di bab itu di bagiannya tuh itu diceritakan ketika terjadi badai di toko buku Abadi, ada hujan badai, kemudian kaca-kacanya pecah, retak, buku-bukunya berhamburan keluar, nggak ada orang yang mau mempedulikan buku itu kecuali si Elina ini. Nah itu menurutku cukup relate karena apa bahasanya, ngelihat hari ini gitu, orang yang bahkan suka buku masih mohon maaf teman-teman, kadang masih membela yang namanya misalnya buku bajakan. Bukan, aku nggak bisa bilang membela mungkin ya, menormalisasi. Jadi orang yang bahkan baca buku atau senang dengan buku itu kadang masih melakukan hal seperti itu, dan publik secara umum lebih besarnya lagi tidak peduli dengan buku. Sebagaimana wakil presiden kita juga tidak membaca buku misalnya. Ini agak nyerempet, nggak apa-apa Mas Bagus. Sangat disarankan. Biasanya lewat klik gitu. Ya, saya nunggu aja tadi mana yang di tukang sate. Itu kemudian karena puisi itu kemudian oleh gurunya dikirimkan ke koran setempat, dimuat di koran lokal. Dan yang membuat saya tersentuh kemudian, puisi itu dibaca oleh dua orang pemilik toko buku Abadi, dan toko buku Abadi memberikan sejumlah buku kepada Elina dan sekolahnya, dan kemudian menjanjikan beasiswa. Nah, mungkin saya bukan pencerita yang baik ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau lebih kena, teman-teman baca juga bukunya. Tapi itu bagian yang paling kena di saya di buku ini. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, menurut saya Mas Utu, benar tadi Mas Utu bilang sebagai orang literasi ya, sebagai orang yang aktif di dunia perbukuan, nah ini saya melihat aktivitas sehari-hari. Mulai tadi ada penerbit, ada seorang bapak punya istri dan anak, bersikukuh dia bisa hidup dari penerbitan. Kemudian dia nawarin bukunya ke satu toko buku, ke toko buku yang lain. Ini toko bukunya agak idealis. Nah, kalau sekarang kita mungkin toko buku indie lah, buku-bukunya agak idealis. Kemudian dia menawarkan dari satu ke toko yang lain, ke toko yang lain. Buku-bukunya ditolak karena buku-buku yang lebih laku ternyata adalah resep masakan, sukses calon PNS, apalagi di sini Mas ada beberapa itu. yang paling saya ingat nggak jual resep makanan aja Mas. Saya ingat dari buku ini itu buku-buku kayak gitu yang memang laku. Nah sekarang mungkin ya Mas Bagus mungkin bisa memverifikasi ya seberapa besar misalnya secara pasar nasional buku-buku sastra atau buku-buku fiksi itu menguasai penjualan di Indonesia. Mungkin di Indonesia penulis-penulis besar, toko buku Abadi ini mungkin dicetak 3.000 atau 4.000 kan? 3.000 udah cetak ulang ya? Nah 3.000 dia 3.000 dicetak 3.000. Mungkin yang paling besar di Indonesia penulis-penulis itu ya Pidi Baik, si Eka Kurniawan, Terelie. Ya kalau mau agak ya yang fiksi itulah ya kurang lebih 3 itu misalnya. Nah itu mereka nyetak 10.000 ya bisa menghidupi. Tapi ini kita nyetak 3.000. Nah, mohon maaf ya, royaltinya 3.000 itu paling mungkin 20-an, sekitar 20-an. Paling gedenya 30-an mungkin ya. Ini harganya berapa kon? 90 ya 27-an lah. Kurang lebih. Sudah Nah, karena tadi saya lebih sering baca laporan.
27 itu kalau laku semua, karena nggak semua penerbit misalnya bukunya dibayar di depan. Biasanya buku cetakan pertama itu dibayarnya setengah, biasanya umumnya ya, bahkan ada lagi yang lebih sedikit. Nah kalau buku mojok full pak, soalnya 500 doang. Cetakan pertama. Nah itu si ya tadi ada si pemilik toko buku apa pemilik penerbitan indie nawarin gak laku, akhirnya buku itu hanya dibeli oleh dia berupaya menawarkan terbitannya ke pemilik toko buku abadi Ganda Suraya. Dia mau ketemu, gak dibolehin sama karyawannya, bukan gak dibolehin ya, tapi memang coba diminta naruh leafletnya. Itu memang yang kita lakukan. Mau nawarin buku ke warung sastra, Pak Andre, ini ada buku baru Pak Andre, mau jualin nggak? Oh iya Pak, nanti saya lihat dulu ya. Itu yang terjadi. Ini untuk buku mojok mungkin kalau di Jogja, buku mojok atau penerbit lain di Jogja, warung sastra adalah satu toko buku yang paling menerima buku-buku kami. Iya. Cuman kalau misalnya kita tawarkan itu ke yang lebih besar, jangan jadi sebut namanya lah ya, nggak enak direkam. Itu lebih sulit. Dan saya ngerasain ketika si pemilik penerbitan itu ditelepon sama pegawainya toko buku abadi yang tidak suka baca buku itu, kemudian masing-masing bukunya dibeli 5 eksemplar. Wah itu saya ngerasain, alhamdulillah. Ikut ngomong alhamdulillah saya. Padahal bukan terbitan saya yang dibeli. Itu saya ngerasain maksudnya itu benar-benar relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian di situ tadi disebut ada masalah pembajakan. Bagaimana ketika si Ganda Suraya mau beli buku, nyari buku langka, udah nyari buku langka dapet. Bagaimana toko buku abadi ini dikonsep sebagai toko buku yang menjual buku, aku nggak bilang langka ya, buku-buku terseleksi. Hanya buku-buku yang dianggap bagus oleh kedua pemiliknya itu bisa dijual di sana. Tapi kemudian ada penjual buku lawasan yang datang ke tempat dia, beli buku itu dengan murah, kemudian dijual berkali-kali lipat karena dia bisa jual di Tokopedia. Di situ disebut ya Tokopedia dan Marketplace, ini disebut jadi aman. Dijual di Marketplace dengan harga berkali-kali lipat. Nah, Pak Indra kebetulan 2 atau 3 hari yang lalu itu ngomong sama saya, nanti kalau bikin Jogja Book Fair atau agenda lain, kayaknya perlu memang kita ngomongin buku-buku apa Pak? Buku-buku lama ya, buku-buku lawasan sebagai investasi. Karena memang semahal itu. Misal Eka atau Reko di sini, dia punya beberapa buku yang mungkin bisa dijual jutaan. Kemarin ada teman saya namanya Burkon, dia pemilik toko buku rakyat. Dia cerita betapa menyesalnya dia menjual eksemplar terakhir tetralogi Pramudia, karena setelah itu bukunya sama sekali langka. Seandainya dia tahan itu 1 atau 2 bulan, dia bisa jual itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, kemudian mungkin saya akan bahas itu, yang ngebahas apa serpihan-serpihan dari apa yang ada di buku ini. Bagaimana kemudian misalnya di soal bajakan itu, bagaimana memang orang ya repro itu dianggap bisnis sama mereka. Jadi mereka tidak menganggap apa yang mereka lakukan. Kita menyebut itu sebagai sebuah pembajakan buku. Mereka nggak pernah menyebut itu sebagai sebuah pembajakan buku. Mereka menyebut ini kita ngerepro. Daripada bukunya susah, daripada buku Pramudia, tetralogi dan yang lain itu nggak dicetak-cetak sama keluarganya, ya udah mending kita jual yang repro. Alasannya kan itu. Masalahnya buku yang memang
oh bukunya Pak Indra banyak banget tuh yang dibajak. Apa, kemarin Mas Hasnul cerita tuh, nih karena ngomongin perbukuan Pak Indra pasti akan sering kesebut Pak. Ada banyak yang dibajak soalnya. Bukunya Ketua IKPDIY, Fihi Mafihi, bayangin Fihi Mafihi aja dibajak. Untung nggak ikro ya. Al-Quran ada bajakannya. Karena kalau ngomongin buku bajakan, nih tadi saya bilang, mereka nggak menganggap apa yang mereka lakukan ini sebagai sebuah dalam tanda kutip pencurian intelektual atau kejahatan. Minimal kejahatan aja. Mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kejahatan. Apa yang mereka lakukan, kalau saya baca di sini, saya lupa namanya itu. Saya juga lupa Mas. Siapa ya? Saya lupa juga. Saya agak lupa namanya si itu. Dia punya percetakan, akhirnya dia cetak-cetakin aja tuh karena permintaan pasarnya tinggi. Kenapa permintaan pasarnya tinggi? Karena temennya teman-teman, saya nggak bilang teman-teman yang di sini ya. Mungkin ada temennya teman-teman yang membeli itu. Oh, Badrisu ini ya. Badrisu. Sorry. Badrisu. Iya. Nah ini Mas Kuku lebih ini sudah lebih pantas membahas. Karena dia mencatat semuanya. Ada banyak sekali nama kadang. Ya tadi saya agak sering lupa ya. Wajar ada 65. Ada 65, ada banyak istilah. Bagaimana sih Badrisu menganggap itu bukan sebuah hal yang buruk. Sampai kemudian Pak Ganda Suraya, pemilik toko buku abadi datang, keliling di tempat dia, nyari buku, akhirnya cuma dapat 4. Si Badrisu sebenarnya dengan baik hati ngomong, Pak kasihan banget udah keliling berjam-jam cuma dapat 4, mending sini saya reproit. Nah, karena dia bilang begitu, kemudian akhirnya dipukul tuh sama Pak Ganda ya. Aku lupa dipukul atau ditampar. Tapi memang semarah itu orang-orang perbukuan, orang-orang yang aktif di perbukuan dengan pihak pembajak. Apalagi ada banyak. Pada akhirnya dari yang ku baca di sini ya, semua cerita itu pada akhirnya dia bahas banyak konteks, mulai dari anak-anak SMP, seingatku anak-anak SMP yang diminta mencari clipping berita, kemudian mereka menemukan berita tentang kuburan massal, bercerita tentang kisah 65, bahkan lebih jauh lagi sempat ngebahas masa kolonial, bagaimana ya di masa kolonial itu pemilik perkebunan bisa dengan sangat mudah menghabisi pekerja paksanya. Itu diceritakan bagaimana ketika di tahun 65 itu di buku ini bapaknya si Mastika Dina yang kemudian jadi yang kemudian jadi pemilik si toko buku abadi ini, bapaknya kemudian mati. Bagaimana kemudian Mas Yudi juga dengan cukup baik penceritaannya memberikan konteks bagaimana kemudian latar belakangnya si Mastika Dina, memberi konteks bagaimana latar belakangnya Ganda Suraya, kemudian mencampur itu semua kemudian dengan cerita-cerita yang dia berdiri sendiri aja bagus gitu. Tapi kemudian ketika disatukan menjadi sesuatu yang luar biasa buat saya. Nah, mungkin itu dulu dari saya, Mas. Mohon maaf ya, saya udah lama nggak ngebahas buku Mas Yudi. Bagus kok. Jadi nggak bisa, ini perspektif sebagai pembaca aja ya. Jangan perspektif sebagai pemilik penerbitan, nanti dihitung, oh ini royaltinya berapa. Wah, lakunya berapa, ujungnya penerbit baca berapa. Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat Adik. Sebenarnya sebelum saya ke Mas Yudi ya, sebenarnya di buku ini mencakup ya memang banyak sekali cerita, ada 33 cerita, terus tokohnya itu ada 65 itu yang ada namanya, yang Nggak ada namanya lebih banyak. nggak ada namanya banyak banget, mungkin 70-an bahkan lebih mungkin ya. Jadi
saya kagumnya dengan Mas Yudi itu bisa merakit 33 kisah yang kayak bisa berdiri sendiri, tapi itu mempunyai benang merah. Dan kalau saya boleh menebak ya, sebenarnya tokoh utamanya itu malah bukan orang, malah tokoh buku Tokoh ini, abadi. tokoh utamanya gitu ya. Jadi walaupun ini bukan tipe cerita yang benda matinya tuh bercerita, kan ada biasanya meja bercerita, ini enggak. Tapi saya merasakan sangat kuat sekali toko buku itu menjadi Magnet. benang merah dari semua cerita orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Di dalam toko itu nggak hanya menceritakan tentang hal-hal yang serius ya, tentang pembajakan, tentang kredit macet dan sebagainya. Nah, tapi juga hal-hal yang sepele gitu ya. Misal saya yakin pasti teman-teman punya pengalaman-pengalaman menarik di toko buku, baik itu toko buku besar ataupun toko buku kecil gitu ya. Terutama di toko kecil. Ada orang yang pengen berkencan di toko buku, ada Iya. orang yang ngirimin surat mau nyewa toko bukunya selama berapa lama gitu untuk melakukan adegan dewasa di toko buku. Iya. Imajinasi liar itu. Iya, iya. Wah, ini luar biasa. Iya, betul sekali itu. Jadi saya melihat bahwa buku ini semacam perayaan tentang buku gitu ya. Jadi bagaimana dunia permasalahan problematika dalam perbukuan itu dimasukkan dalam ini untuk menyelimuti kisah utama dari Ganda Suraya dan istrinya gitu ya. Dan di situ juga menyimpan sebuah misteri atau cerita di dalamnya tentang sejarah 65 di situ ya. Dan itu ya sangat menarik sekali bagaimana kalau kita melihat negara itu kan kurang begitu ampet ya terhadap sejarah seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu, seolah-olah seperti itu gitu. Padahal hal itu sangat-sangat penting ya. Saya khawatirnya itu anak-anak muda zaman sekarang akhirnya berpikir buat apa sih mempelajari hal yang sudah lalu gitu ya. Soalnya wapresnya nggak baca. Nah itu masalahnya gitu. Kerekam di sini lagi. Berapa estimate? Gitu. Nah, jadi cerita-cerita ini sangat krusial gitu loh. Bagaimana cerita tentang 65 dan lain sebagainya itu bisa tersampaikan ke generasi muda ataupun yang bukan penikmat sejarah sekalipun gitu ya. Seenggaknya nyantol lah di sini. Gimana? Ini mungkin buat orang lain ini buku yang aneh. Tapi karena saya tadi bilang ini buku yang relate banget sama saya. Ini buku yang aneh karena di buku ini justru menceritakan 3 anak yang mencintai pelajaran sejarah. Kurang aneh apa itu di zaman sekarang? Iya. Itu anomali ya. Bukan Gibran. Ya, jadi dalam cerita-cerita ini Mas Yudi itu menyelipkan walaupun secara implisit ya pasti ada selipan-selipan tentang sejarah, terus tentang hal-hal yang mungkin sekarang jarang sekali dibicarakan, termasuk buku-buku langka tadi ya. Itu bagi saya wah bagus sekali itu. Saya seorang pembeli buku yang buku baru aja gitu ya, biasanya buku-buku yang bestseller gitu, karena teman beli gitu, wah aku nggak beli, ya beli aja lah gitu. Jadi kan Biar FOMO ya. iya FOMO. Baik. Terus kadang ya cuman aku kumpulin aja terus nggak aku baca gitu. Nah itu hal-hal yang membuat saya oh iya ya buku lawas itu ternyata ada porsi di mana itu sangat-sangat penting gitu. Itu juga menyimpan sejarah. Di sini juga diceritakan tentang bukunya Tan Malaka yang diterbitkan Murba. Nah itu kan saya baru tahu di sini gitu bahwa kalau pemikiran Tan Malaka itu pernah dibukukan gitu ya. Nah nanti Mas Yudi akan cerita banyak ya tentang karena Mas Yudi kan juga selain penulis beliau juga penerbit juga, jadi pasti wawasan perbukuannya jauh lebih banyak daripada kita yang mungkin hanya membeli buku saja gitu. Nah terus ada lagi yang saya kira cukup menarik di sini. Sebenarnya saya penasaran ya, nanti sekaligus ini pertanyaan kepada Mas Yudi, Mas Adi juga nanti boleh menjawab ini. Jadi tentang masa depan perbukuan gitu ya. Sekarang kan sudah di era digital, di era PDF, terus sudah di era yang audiobook gitu loh. Terus masa depan perbukuan itu
seperti apa. Nah itu disimpan dulu, tapi itu di akhir aja. Saya ingin ke Mas Yudi nih, terkait dengan cerita ini. Bagaimana sih Mas Yudi itu kok bisa kepikiran, punya ide merakit cerita yang sebegitu banyaknya dan beraneka ragam dan memasukkan semua unsur-unsur tentang dinamika perbukuan dalam satu cerita untuk membangun satu kisah yang utuh gitu ya tentang toko buku abadi ini. Silakan Mas Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kawan-kawan sudah datang. Ini pembahasan pertama dari Mas Adit, jadi saya mendapatkan berbagai perspektif baru. Sebenarnya penulisan buku toko buku abadi ini malah awalnya tuh prosesnya memang agak, saya sendiri meruntutkannya tuh agak membingungkan ya sebenarnya. Karena basic saya itu kan penulis cerpen dan novel ya. Banyak cerpen. Tadi Mas Indra tuh sempat ngomong, ini pasti cerpen, ada cerpen-cerpen lama atau cerpen-cerpen itu. Dilalah buku ini nggak ada. Tapi saya sering memanfaatkan cerpen-cerpen lama untuk buku. Misalnya di buku saya yang sebelumnya, Cara Terbaik Menulis Kitab Suci, itu cerpen lama. Jadi dari 7 cerita, 3 ada cerpen lama. Saya manfaatkan, saya ubah, lalu saya jadikan satu alur cerita. Dilalah ini enggak loh. Jadi saya sendiri bingung. Karena konsepnya memang nggak boleh cerita lama, karena dulu awalnya ingin diikutkan DKJ. Jadi kan nggak boleh ada cerita lama kan. Bahkan ada cerita lanjutan dari cerpen lama. Tapi itu lanjutannya, jadi bukan cerpen itu. Cerpen Pohon Buku dan Toko Buku Bahagia, itu sebenarnya ceritanya cerpen lama, tapi kemudian saya bikin lanjutannya. Awalnya mungkin karena saya ingin merasa sudah cukup umur ya, dan nggak bisa lagi saya nulis-nulis buku seperti halaman terakhir novelisasi tentang Hugeng atau tentang W.R. Supratman. Saya pernah nulis roman W.R. Supratman. Jadi salah satu cara untuk menyiasati itu adalah menulis yang dekat dengan saya. Dilalah perbukuan kan, karena orang buku ya itu, jadi itu nggak perlu riset, kayak curcol aja gitu. Dilalah kemudian saya nemu satu artikel yang dulu sempat viral. Artikelnya tuh isinya adalah istilah-istilah perbukuan yang perlu kamu tahu. Oke. Dari Sudonku, Bibliophile, Libro Curie, Curalis, itu ada semua di situ. Dan saya berpikir, loh kalau ini semua dijadiin satu buku kayaknya asik nih. Dengan konsep itu berarti kalau ada semua itu dalam satu buku, ceritanya tentu nggak bisa satu alur. Harus banyak tokoh. Makanya kemudian konsep, oh iya ya, mendingan banyak tokoh. Waktu itu belum terpikir judulnya Toko Buku Abadi, tapi banyak tokoh nih. Awalnya 100 cerita tentang buku. Tapi ternyata saya nggak mampu mencari ide 100 itu. Awalnya ceritanya pendek-pendek, 1-2 cerita saja, lalu tapi ada 100. Akhirnya saya ngalah. Ceritanya agak dipanjangin, 4-5 halaman, tapi temanya, idenya dikurangi. Jadi dari sekitar 40 ide yang saya dapat, akhirnya memang dipilih-pilih cuma 34 ya, 33 cerita dan 1 catatan. Ini sebagai narsisnya aja ya, penulis sok pengen keluar di buku ya. Cameo-nya itu. Lah, akhirnya dari situ kemudian ketemu. Karena ini lombanya untuk naskahnya awalnya disiapkan untuk lomba, jadi saya merasa kalau ceritanya tentang curcol buku aja kayaknya kurang deh, karena saya yakin jurinya juga nggak terlalu memahami tentang dunia buku. Saya mikir dulu gitu. Jadi harus ada satu tema yang besar, dan 65 yang saya pakai. Ketika awalnya bikin, alurnya nggak kayak gini. Alurnya masih acak, tapi sudah berbentuk 34 cerita. Saya akan nulis Lubri Kubo Kularis, nulis ini, dan kemudian selesai satu-satu, baru kemudian terpikirkan untuk memetakan. Jadi naskah ini sebenarnya ada 3 cerita, 1 cerita utama,
2 cerita sekunder, dan beberapa cerita tambahan. Cerita utamanya tentu udah diceritain sama Mas Andi tadi, yaitu tentang suami istri yang terlambat jatuh cinta, yang kemudian memutuskan, karena sudah punya apa segalanya, dia memutuskan untuk membuat toko buku, karena mereka berpikir hanya toko buku yang bisa asik, karena mereka bisa menunggu sambil membaca buku-buku yang mereka sukai. Dua-duanya seorang pembaca dan tahu buku-buku yang bagus. Dan kemudian cerita itu berhubungan dengan rumah tempat yang mereka tempati itu ternyata punya sejarah. Dan kemudian itu berhubungan dengan anak mereka, di mana nama toko abadi berasal adalah dari ketika masa lalunya anak kecil itu selalu diajak oleh ayahnya ke pasar. Dan itu beneran aja ya. Dulu saya tuh pernah ke pasar di Kupang, saya pernah di Kupang. Itu di tengah pasar tuh ada toko buku. Tapi namanya bukan toko buku tadi ya. Sekarang kita nggak mungkin menemukan sebuah pasar ada toko buku tuh agak susah ya. Tapi waktu itu saya mengalami. Nah kemudian itu berlanjut kepada sang istri yang sudah siap ditinggalkan karena dia berupaya membuat suaminya jatuh cinta, dan ternyata enggak, karena ini hanya laki-laki yang baik saja. Dan kemudian akhirnya di ujung adalah sang kakak dari sang istri itu, kakak sang istri yang ternyata punya kemarahan yang panjang tentang masa lalu mereka. Itu cerita utamanya. Cerita sekundernya adalah cerita tentang gadis yang ditemukan gantung diri. Itu versi-versi cerita imajinernya. Jadi ada seorang bocah yang bisa tahu, oh kamu ini akan mati. Dan dia saking pendiamnya, dia berteman dengan seseorang yang juga pendiam, yang juga introvert. Tapi mereka bisa berteman, dan dia tahu posisinya ini perempuan sangat bermasalah. Bukan bermasalah, punya masalah besar. Dan dia berniat bunuh diri. Dan dia tahu posisi itu. Tapi sebagai seorang introvert, dia nggak bisa Melarang. Menolak keinginan kawannya itu, karena mereka berkawan hanya dalam diam lah, katakanlah itu cerita yang sekundernya, cerita sekundernya. Dan satu lagi adalah cerita tentang orang yang menempati rumah itu. Jadi rumah itu ternyata di tahun 65 ketika isu komunis terjadi, harta dan aset dari pemilik orang yang diaku oleh komunis itu biasa dijarah, dan tanahnya itu biasa direbut. Nah, ada beberapa kasus yang rumah juga, tapi ini saya ngambil yang rumah, dan kemudian penghuni itu pelakunya tinggal di rumah itu, dan ternyata rumah itu juga punya cerita masa lalu bahwa itu adalah rumah dari bos perkebunan yang juga ternyata sudah melakukan pembunuhan massal di tempat itu. Jadi tempat itu ternyata sudah 2 kali jadi tempat pembunuhan massal. Itu bercerita tentang seorang istri yang kemudian kabur karena dia tahu kejahatan suaminya, dan kemudian seorang anak yang menunggu. Jadi anak ini posisinya tahu kalau ini bukan rumah mereka, dan dia selalu menunggu sampai satu orang itu datang untuk, ini rumah saya gitu. Itu cerita sekunder kedua. Dan kemudian cerita-cerita ringannya itu adalah cerita tentang buku yang berhubungan dengan toko buku, yang kemudian saya posisikan sebagai jeda. Jadi cerita utamanya saya bikin per 5 bab, 4 atau 5 bab. Cerita sekundernya per 7 bab. Lalu di antara mereka baru cerita-cerita tentang keinginan indah di toko buku, puisi untuk Elina, kemudian pembaca surat yang gila itu, kemudian banyak lah toko buku itu saya masukkan di situ. Ketika jadi nggak seperti itu, lalu ketika kemudian sudah jadi, baru disusun akhirnya seperti ini. Jadi awalnya konsepnya nggak kayak gini, jadi lebih acak, tapi ketika disusun sudah memikirkan, oh nanti di sini ada komedinya. Walaupun komedi gelap ya, walaupun komedi gelap, lalu di sini ada bagian yang ringan sebelum masuk ke bagian yang berat. Jadi udah dipikirkan itu, sehingga
akhirnya jadilah 33 cerita dan 1 catatan penulis ini. Saya berharap sebenarnya sudah nulis semua ya, walaupun ternyata ketika terbit saya baru sadar, oh banyak sekali ternyata yang belum saya tulis tentang buku. Instagram belum, editor belum. Tapi udah ada Baimong udah. Ada ya, yang kecil-kecil ya. Belum jadi. Baimong iya yang udah ada Baimong. Ada beberapa banyak, dan saya sempat share juga di Instagram, dan ada beberapa orang yang menyuruh, Mas belum nulis ini nih, nulis ini. Oh iya, ternyata banyak banget lah. Tapi saya pikir untuk buku ini udah mewakili lah banyak toko buku ya, sehingga pembaca insya Allah relate lah dengan kisah-kisahnya. Begitu nggak? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Yudi Eriko, gitu ya.